Pukul 5 sore, saat kandungan saya berusia 8 bulan, saya berdiri di balik pintu ruang kerja suami saya sendiri. Saya datang membawa satu kabar yang seharusnya mengubah hidup kami. Kakek saya yang sudah lama pergi meninggalkan warisan sebesar 7 miliar rupiah atas nama saya. Saya ingin melihat wajah suami saya bahagia. Tetapi yang saya dengar dari balik pintu itu bukan cinta. Suami saya sedang tertawa. Di sebelahnya, ibu mertua saya ikut tertawa. Mereka sedang menghitung uang yang belum saya terima. Mereka sedang menyusun cara mengambilnya dari tangan saya, lalu membuang saya begitu saja setelah anak ini lahir. Yang mereka tidak tahu, kakek saya bukan orang sembarangan. Sebelum meninggal, beliau menitipkan satu hal kepada seorang pengacara tua yang sangat setia. Satu surat, satu tanda tangan, satu kunci yang hanya saya yang bisa membuka. Malam itu, saya tidak menangis di depan pintu. Saya mengelus perut saya, lalu berbalik pergi. Dan saat itu juga, tanpa mereka sadari, sebuah rencana mulai berjalan. Sebuah rencana yang akan meruntuhkan seluruh kesombongan mereka satu persatu sampai tidak tersisa apapun. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton kisah ini. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan karena hari ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana seorang perempuan hamil yang dianggap tak berdaya justru membalikan keadaan dengan cara yang paling elegan dan paling tidak pernah mereka duga. Simak sampai akhir karena bagian yang paling memuaskan selalu datang belakangan. Nama saya Anindya Larasari. Usia saya 29 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Bintaro. Sudah 4 tahun saya menjadi istri dari Reza Mahendra. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tetapi selama 4 tahun ini, saya memilih merendahkan suara saya sendiri. Demi satu kata yang saya percaya, keluarga saya menikahi Reza karena cinta. Waktu itu, ia hanya seorang staf biasa, gajinya pas-pasan. Saya yang membiayai banyak hal di awal pernikahan kami dari uang tabungan saya sebagai notaris muda. Saya bahkan menjual gelang emas pemberian ibu saya. Agar Reza bisa membeli setelan rapi untuk wawancara kerja, ia berjanji akan membalas semua kebaikan itu. Saya percaya, perempuan yang sedang jatuh cinta memang selalu percaya. Setelah Reza diterima menjadi manajer di sebuah perusahaan distribusi, hidup kami mulai membaik. Tetapi ada yang berubah dari dirinya. Ia mulai malu memperkenalkan pekerjaan saya. Katanya, notaris kantor kecil tidak pantas dibanggakan. Ia lebih suka mengatakan pada teman-temannya bahwa istrinya hanya di rumah mengurus dapur. Saya diam saja waktu itu. Saya pikir mungkin ia hanya sedang lelah. Kami tinggal bersama ibu mertua saya, Bu Sri Wahyuni. Rumahnya sederhana, di sebuah gang sempit di daerah pinggiran. Sejak hari pertama, Bu Sri tidak pernah menyukai saya. Di matanya, saya perempuan yang membawa sial. Ia sering berkata bahwa anaknya salah memilih istri, bahwa saya tidak becus mengurus rumah tangga. Padahal, akulah yang membayar listrik, air, dan belanja dapur setiap bulan. Adik ipar saya, Wulan, tinggal tak jauh dari situ. Setiap kali datang, ia hanya duduk, dilayani, lalu pulang membawa oleh-oleh dari lemari saya. Ibu mertua saya selalu memuji Wulan setinggi langit. Sementara saya, yang menanggung hampir seluruh biaya rumah, dianggap seperti pembantu yang wajib tahu diri. Saya menahan semua itu. Sabar, kata saya pada diri sendiri. Sabar itu ibadah. Demi keluarga, demi anak yang sedang saya kandung, saya terus mengucapkan kalimat itu. Seolah dengan mengulanginya, semua rasa sakit akan berubah menjadi pahala. Tapi saya tidak tahu saat itu bahwa kesabaran yang tidak berbatas hanya membuat orang lain merasa berhak menginjak lebih dalam. Ada satu malam yang masih saya ingat dengan jelas. Waktu itu usia kandungan saya baru 6 bulan. Saya baru pulang dari kantor, kaki bengkak, punggung nyeri. Begitu masuk rumah, Bu Sri sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah masam. Ia menunjuk tumpukan piring kotor di dapur. Katanya, seorang istri yang benar tidak akan membiarkan piring menumpuk hanya karena alasan bekerja. Saya bilang, saya lelah, saya ingin istirahat sebentar. Bu Sri langsung meninggikan suara. Lelah, perempuan hamil zaman dulu masih ke sawah, masih masak untuk 10 orang. Kamu ini manja. Pantas saja Reza malu punya istri sepertimu. Saya menahan air mata. Saya masuk ke dapur, mencuci semua piring itu dengan perut yang berat.
Reza pulang saat saya masih di dapur. Ia melihat ibunya duduk santai dan istrinya berdiri mencuci sambil opang pinggang. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya lewat, masuk kamar, dan menutup pintu. Malam itu saya sadar dalam rumah ini saya sendirian. Suami yang seharusnya menjadi tempat saya bersandar memilih menjadi penonton. Beberapa hari kemudian ada tamu penting datang ke rumah. Rekan bisnis Reza dan istrinya, Bu Sri, sengaja menyuruh saya masuk ke dapur. Tidak boleh duduk di ruang tamu. Ketika istri tamu itu bertanya, di mana istri Reza? Bu Sri menjawab dengan tawa ringan bahwa saya sedang sibuk di belakang. Ia menyebut saya pembantu keluarga yang rajin. Pembantu, kata itu ia ucapkan di depan orang asing tentang menantunya sendiri yang setiap bulan membayar seluruh isi rumah itu. Saya berdiri di balik tirai dapur, mendengar semuanya, memegang perut saya, dan menelan penghinaan itu bulat-bulat. Kabar tentang warisan itu datang di pagi yang biasa. Telepon saya berdering dari nomor yang tidak saya kenal. Suara di seberang milik seorang pria tua yang tenang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Hendra, pengacara pribadi mendiang kakek saya. Awalnya saya mengira ini panggilan iseng. Saya hampir menutup telepon, namun kalimat berikutnya membuat jantung saya berdegup keras. Pak Hendra berkata bahwa kakek saya yang dulu sempat menelantarkan keluarga kami karena perselisihan lama, meninggalkan sebuah wasiat. Di akhir hidupnya, kakek menyesal sebagai penebus rasa bersalah. Beliau mewariskan seluruh sisa kekayaannya kepada satu-satunya cucu yang tersisa, yaitu saya. Jumlahnya 7 miliar rupiah. Uang itu tersimpan aman di sebuah lembaga keuangan dan seluruh urusan pajak serta hukum sudah beliau selesaikan. Saya terdiam di kursi. Mulut saya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Air mata jatuh begitu saja. 7 miliar, angka yang bahkan tidak pernah berani saya bayangkan. Selama ini saya harus berpikir keras hanya untuk membeli susu ibu hamil yang paling murah. Semua beban tentang biaya persalinan, tentang masa depan anak saya, seolah terangkat dalam satu panggilan telepon. Tapi Pak Hendra menambahkan satu hal yang saat itu belum saya mengerti sepenuhnya. Ia berkata bahwa kakek sengaja menyusun wasiat ini dengan cara khusus. Ada satu klausul yang beliau titipkan hanya untuk saya. Beliau berpesan agar saya tidak terburu-buru memberitahu siapapun, bahkan suami saya, sebelum bertemu langsung dengan Pak Hendra. Waktu itu saya tidak paham, saya terlalu bahagia. Saya justru ingin segera berlari memberitahu Reza. Maka sore itu, saya menembus kemacetan dengan perut besar yang berat menuju kantor tempat Reza bekerja. Saya membayangkan wajahnya berbinar. Saya membayangkan ia memeluk saya dan berkata bahwa penderitaan kami sudah berakhir. Saya menaiki tangga perlahan, memegangi dinding sambil tersenyum sendiri. Saya bahkan sudah menyiapkan kalimat pembuka di kepala saya. Namun saat saya hampir sampai di depan pintu ruangannya, saya mendengar suara ibu mertua saya dari dalam. Saya berhenti, pintu itu sedikit terbuka, dan yang saya dengar berikutnya membuat kaki saya membeku di lantai. 7 miliar, Reza, kata Bu Sri dengan suara rendah penuh kegembiraan. Ini kesempatan yang kita tunggu. Saya menahan napas, tangan saya menutup mulut sendiri. Iya, Bu, jawab Reza, tapi uang itu atas nama Anindya. Kita harus pintar. Makanya, sahut ibunya. Bujuk dia, katakan kau ingin membuka usaha untuk masa depan anak kalian. Suruh dia tanda tangani surat kuasa. Setelah semua uang berpindah, urus anak itu, lalu ceraikan dia. Perempuan kampung seperti itu tidak akan berani melawan. Saya mendengar suami saya tertawa kecil. Tawa yang selama ini saya kira milik lelaki yang mencintai saya. Ibu tenang saja, Anindya itu penurut. Dia terlalu sayang keluarga untuk curiga. Tapi jangan sampai gagal. Lanjut Bu Sri, suaranya menajam. Uang segitu bisa mengubah hidup kita. Kau bisa cerai dari perempuan kampung itu, lalu menikah dengan orang yang setara. Wulan juga bisa dikuliahkan lagi. Ibu bisa beli rumah yang layak. Jangan sentimental, Reza. Perempuan seperti Anindya itu banyak. Uang 7 miliar tidak datang 2 kali. Iya, jawab Reza. Aku sudah siapkan suratnya. Notaris kenalanku bilang, kalau Anindya tanda tangan surat kuasa pengelolaan, aku bisa pindahkan asetnya bertahap tanpa dia sadar. Setelah anak lahir dan uang aman, baru aku ajukan cerai. Aku beri dia sedikit.
untuk urus anak biar tidak ribut. Bagus, kata ibunya hampir berbisik. Anak itu tetap di sini, biar dia pergi tanpa apa-apa. Perempuan yang tidak punya apa-apa tidak akan berani melawan. Saya berdiri di balik pintu itu, satu tangan menutup mulut, satu tangan memegang perut. Setiap kalimat mereka jatuh seperti batu ke dalam dada saya. Bukan hanya suami saya yang ingin membuang saya, ibu mertua saya sudah merencanakan bahkan bagaimana mereka akan merebut anak saya. Anak yang belum lahir, anak yang menendang di dalam perut saya, saat itu juga seolah ikut mendengar bahwa ayahnya sendiri sedang menawar nyawa kecilnya seperti barang dagangan. Dunia saya runtuh dalam diam. Anak dalam perut saya menendang, seolah ia pun mendengar. Saya mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Saya tidak jadi mengetuk pintu itu. Saya berbalik, menuruni tangga dengan tangan gemetar, dan keluar dari gedung itu tanpa seorang pun tahu saya pernah datang. Di dalam taksi, saya tidak menangis, meraung. Saya hanya merasa dingin yang aneh yang menjalar dari dada sampai ujung jari. Malam itu saya sadar satu hal, kebaikan saya selama ini bukan dianggap kebaikan. Ia dianggap kelemahan yang bisa dimanfaatkan, dan orang yang paling saya percaya ternyata orang yang paling ingin menghancurkan saya. Tapi mereka lupa satu hal, saya seorang notaris, saya mengerti hukum lebih dari yang mereka kira. Dan di tangan saya ada nomor telepon seorang pengacara tua yang menunggu saya untuk bertemu. Malam itu di kamar, Reza pulang dengan wajah manis yang tidak biasa. Ia membawakan saya semangkuk bubur, ia mengelus perut saya dan berkata betapa ia mencintai saya dan calon anak kami. Beberapa jam sebelumnya, saya mungkin akan meleleh oleh perhatian itu. Tapi kini, setiap kata manisnya terdengar seperti pisau yang dibungkus kain sutra. Saya tersenyum. Saya berterima kasih. Saya memainkan peran istri yang bahagia, sama seperti mereka memainkan peran keluarga yang penuh kasih. Di dalam hati, saya membuat keputusan. Saya tidak akan berteriak. Saya tidak akan menuduh. Saya akan membiarkan mereka menggali lubang mereka sendiri, sedalam yang mereka mau. Lalu saya akan berdiri di tepi lubang itu dan menyaksikan mereka jatuh. Keesokan paginya, saya menelpon Pak Hendra. Saya katakan, saya ingin bertemu secepatnya tanpa sepengetahuan siapapun. Suara tua itu terdengar tenang, hampir seperti tersenyum. Saya sudah menunggu telepon ini, Nak Anindya. Katanya, kakek Anda sudah menduga hari ini akan datang. Kami bertemu di sebuah kantor pengacara yang rapi di kawasan Menteng, berbeda jauh dari gang sempit tempat saya tinggal. Pak Hendra menyambut saya dengan hormat, mempersilahkan saya duduk di kursi paling nyaman, dan menawarkan bantal untuk punggung saya yang pegal. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada orang yang memperlakukan saya seperti manusia yang berharga. Ia membuka sebuah map tua. Di dalamnya ada surat wasiat kakek saya, lengkap dengan segel dan tanda tangan. Lalu Pak Hendra menjelaskan klausul rahasia itu. Kakek saya, katanya, adalah lelaki yang pernah dikhianati oleh keluarganya sendiri demi harta. Beliau tahu betul bagaimana uang bisa mengubah orang. Karena itu, beliau menyusun wasiat agar warisan tidak langsung cair ke rekening biasa. Uang itu ditempatkan dalam sebuah struktur yang hanya bisa dikendalikan penuh oleh saya dan tidak bisa dipindah tangankan oleh siapapun. Bahkan suami saya tanpa persetujuan tertulis saya di hadapan Pak Hendra sendiri. Artinya, surat kuasa apapun yang Reza suruh saya tanda tangani di rumah tidak akan ada nilainya. Saya hampir tertawa mendengarnya. Kakek yang tak pernah saya kenal dengan baik ternyata melindungi saya dari kubur. Ada satu hal lagi, kata Pak Hendra. Ia mengeluarkan dokumen kedua. Kakek Anda tidak hanya meninggalkan uang, beliau juga meninggalkan sebuah perusahaan properti kecil yang masih berjalan, beserta beberapa aset tanah. Semuanya sudah beliau balik namanya secara sah kepada Anda 3 tahun sebelum beliau wafat. Anda, Nak Anindya, secara hukum sudah menjadi pemilik semua ini sejak lama. Anda hanya belum tahu. Saya menatap dokumen itu, nama saya tercetak jelas sebagai pemilik. Saya perempuan yang setiap hari dihina sebagai penumpang
di rumah orang lain. Ternyata memiliki lebih banyak daripada yang mereka semua miliki bersama. Saya menutup map itu perlahan. Untuk pertama kalinya, saya merasa tanah di bawah kaki saya kokoh. Pak Hendra menceritakan sedikit tentang kakek saya. Beliau bilang, di masa mudanya, kakek adalah pengusaha yang keras dan ambisius. Ia mengejar harta sampai lupa pada keluarganya. Anak-anaknya menjauh, termasuk ibu saya. Bertahun-tahun mereka tidak saling bicara. Di akhir hidupnya, saat sakit dan sendirian, kakek baru menyadari bahwa harta yang ia kumpulkan tidak bisa menemani kematiannya. Yang ia rindukan justru orang-orang yang telah ia lukai. Ia mencari tahu tentang cucu-cucunya dan menemukan bahwa saya satu-satunya yang tersisa hidup dalam kesulitan, namun tetap bekerja jujur sebagai notaris. Kakek Anda sering memantau Anda dari jauh, kata Pak Hendra. Beliau tahu Anda menikah dengan lelaki yang ia ragukan. Beliau bahkan pernah berkata pada saya bahwa suatu hari harta ini mungkin akan menjadi ujian bagi Anda. Karena itu, beliau menyusun wasiat ini bukan sekedar untuk memberi Anda uang. Beliau ingin memberi Anda perlindungan. Beliau ingin memastikan tidak ada yang bisa mengambil dari Anda apa yang menjadi hak Anda. Seperti dulu orang-orang mengambil kebahagiaan darinya. Saya terdiam mendengar itu. Seorang lelaki yang tak pernah saya kenal dengan baik, yang bahkan namanya jarang disebut di keluarga saya, ternyata memikirkan saya di saat-saat terakhirnya. Ia belajar dari kesalahannya sendiri dan menggunakan pelajaran pahit itu untuk menjaga saya. Air mata saya jatuh, kali ini bukan karena sedih, tapi karena ada rasa hangat yang aneh. Di tengah pengkhianatan orang-orang yang seharusnya mencintai saya, justru datang perlindungan dari orang yang sudah tiada. Saya meminta Pak Hendra untuk merahasiakan semuanya. Saya belum ingin bergerak. Saya ingin melihat sampai sejauh mana suami dan ibu mertua saya berani melangkah. Pak Hendra mengangguk. Kesabaran, katanya, adalah senjata orang yang tahu ia akan menang. Saya pulang ke rumah dengan wajah lelah yang saya buat-buat, mengeluh tentang kaki bengkak dan cuaca panas. Bu Sri menyambut saya dengan sindiran seperti biasa, mengatakan bahwa perempuan hamil zaman sekarang manja. Saya hanya tersenyum. Di dalam tas saya tersimpan salinan dokumen yang akan mengubah segalanya. Tapi malam itu, ia belum tahu apa yang sudah saya siapkan. Beberapa hari kemudian, permainan mereka dimulai. Reza mendekati saya saat sarapan. Ia memegang tangan saya, matanya penuh kepura-puraan yang kini bisa saya baca dengan jelas. Ia berkata bahwa ia sedang memikirkan masa depan anak kami. Ia ingin membuka sebuah usaha, katanya, agar kami tidak lagi hidup susah. Ia sudah menyiapkan sebuah surat, hanya perlu tanda tangan saya untuk mengurus modal. Ibu mertua saya yang duduk tak jauh ikut menimpali. Betul, Naku, suamimu ini berpikir jauh. Kamu harus mendukung. Istri yang baik itu percaya penuh pada suami. Saya memandang surat itu, surat kuasa pengalihan pengelolaan aset, ditulis dengan bahasa yang dibuat berbelit agar orang awam tidak paham. Tapi saya bukan orang awam, saya notaris. Saya bisa membaca setiap jebakan di antara barisnya. Surat ini, jika saya tanda tangani, akan memberi Reza kuasa penuh untuk memindahkan apapun atas nama saya. Saya mengambil pena, jantung mereka pasti berdegup senang. Lalu, saya meletakkan pena itu kembali. Masih, kata saya lembut. Perut saya sedang tidak enak, kepala saya pusing. Bagaimana kalau kita urus ini setelah saya melahirkan? Saya ingin membacanya dengan pikiran jernih. Wajah Reza mengeras sesaat sebelum ia buru-buru tersenyum. Tentu, sayang, tentu kesehatanmu nomor satu. Tapi saya melihat kilatan kecil di matanya. Kilatan orang yang rencananya tertunda. Ibu mertua saya mendengus pelan di sudut ruangan. Malam itu, saya mendengar mereka berbisik-bisik lagi. Kali ini, mereka mulai tidak sabar. Sejak saat itu, tekanan pada saya meningkat. Ibu mertua saya seperti sengaja mempersulit hidup saya. Ia menyuruh saya mencuci semua pakaian keluarga dengan tangan, meski perut saya sudah besar. Ia melarang saya beristirahat di siang hari, mengatakan bahwa perempuan hamil yang malas akan melahirkan anak yang malas. Ketika saya memasak, ia mencela masakan saya di depan tetangga. Ketika saya diam, ia menuduh saya sombong. Beberapa hari kemudian, mereka mencoba lagi. Kali ini dengan cara yang lebih halus dan lebih licik. Suatu sore, Bu Sri mengumpulkan beberapa saudara di ruang tamu. Ada Bibi Reza, ada sepupu tertua yang dituakan di keluarga.
Mereka duduk melingkar dan saya dipanggil untuk bergabung. Suasananya dibuat seolah rapat keluarga yang penting. Reza duduk di samping saya, memegang tangan saya, memainkan peran suami yang penuh perhatian. Bu Sri mulai bicara. Katanya keluarga sedang memikirkan masa depan cucu yang akan lahir. Bahwa demi keamanan finansial anak itu, sebaiknya seluruh aset keluarga dikelola oleh satu orang yang berpengalaman, yaitu Reza. Ia memandang saya dengan tatapan yang dibuat penuh kasih. Nak Anindya, katanya manis. Kamu ini masih muda, sedang hamil. Tidak boleh terlalu banyak pikiran. Biar suamimu yang mengurus semua. Tanda tangani saja surat ini. Ini demi anakmu. Bibi Reza menimpali. Ia berkata bahwa istri yang menolak mengurus harta bersama dengan suami adalah istri yang tidak percaya dan ketidakpercayaan adalah awal dari rumah tangga yang hancur. Sepupu tertua mengangguk-angguk, menambahkan bahwa dalam keluarga baik-baik, perempuan harus tahu diri dan menyerahkan urusan uang pada laki-laki. Semua mata menatap saya. Semua suara diarahkan untuk menyudutkan saya. Mereka membangun tembok tekanan agar saya merasa bersalah jika menolak. Dulu, saya mungkin akan luluh oleh tekanan seperti ini. Rasa takut dianggap menantu durhaka begitu kuat mengakar, tapi kini saya tahu apa yang ada di balik senyum manis itu. Saya tahu isi laptop Reza. Saya tahu rencana mereka merebut anak saya. Maka saya menunduk, memegang perut saya, dan berkata dengan suara lemah yang saya buat-buat. Maaf Bu, kepala saya pusing sekali. Kaki saya bengkak. Dokter bilang saya tidak boleh stres di trimester akhir. Boleh saya baca surat ini pelan-pelan dulu di kamar? Saya janji akan tanda tangani kalau saya sudah tenang. Wajah mereka mengeras, rencana mereka tertunda lagi. Tapi mereka tidak bisa memaksa perempuan hamil yang mengeluh sakit di depan seluruh saudara tanpa terlihat kejam. Saya membawa surat itu ke kamar. Malam itu, saya memfotonya halaman demi halaman dan mengirimkannya pada Pak Hendra. Surat kuasa itu kelak menjadi salah satu bukti terkuat bahwa mereka memang berniat merampas hak saya. Mereka mengira sedang menjerat saya. Padahal setiap langkah mereka saya kumpulkan menjadi tali. Suatu sore, saat saya sedang menjemur pakaian dengan susah payah, Bu Sri berdiri di belakang saya. Ia berkata cukup keras agar tetangga dengar bahwa saya hanyalah menantu yang menumpang hidup di rumah anaknya. Bahwa tanpa Reza, saya bukan siapa-siapa. Bahwa perempuan seperti saya seharusnya bersyukur masih diberi tempat berteduh. Saya berdiri diam, memegangi punggung saya yang sakit. Saya tidak menjawab, bukan karena saya lemah, tapi karena setiap penghinaan itu di dalam hati saya sedang saya simpan seperti bukti. Dan bukti itu akan berbicara pada waktunya. Yang paling menyakitkan datang di hari ulang tahun saya. 4 tahun menikah, saya tidak pernah meminta banyak. Tahun ini, saya hanya berharap sedikit kehangatan. Reza pulang membawa sebuah bungkusan kecil. Ia menyerahkannya dengan senyum lebar, seolah itu hadiah mewah. Saya membukanya. Di dalamnya, sebuah dompet kulit murah yang jahitannya sudah terkelupas di sudut. Harganya mungkin tak lebih dari harga sekali makan di warung. Saya mencoba tersenyum. Saya bilang terima kasih. Tapi malam itu, tanpa sengaja, saya membuka ponsel Reza yang tertinggal di meja saat ia mandi. Ada sebuah pesan dari ibunya. Isinya membuat tangan saya dingin. Bu Sri menulis bahwa besok mereka akan merayakan pesta ulang tahunnya di sebuah restoran mewah di pusat kota. Dan bahwa Reza sudah memesan tempat dengan biaya belasan juta rupiah. Untuk ibunya, di hari ulang tahun saya mendapat dompet rombeng di hari yang sama. Ibu mertua saya mendapat pesta belasan juta. Dari uang yang saya yakin ia harap akan segera menjadi 7 miliar milik saya. Saya meletakkan ponsel itu kembali persis di tempatnya. Saya masuk ke kamar. Saya duduk di tepi ranjang, mengelus perut saya dan berbisik pada anak saya bahwa ibunya baik-baik saja, bahwa sebentar lagi semuanya akan berubah. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis untuk orang-orang yang tidak pantas. Yang tersisa hanya ketenangan seorang perempuan yang tahu persis apa yang akan ia lakukan. Keesokan harinya, saya diam-diam menyalakan perekam, bukan karena saya jahat, tapi karena saya tahu di pengadilan nanti, kata-kata mereka sendiri akan menjadi tali yang menjerat leher mereka. Saya mengumpulkan semuanya. Salinan pesan, rekaman percakapan,
bukti transfer dari rekening bersama kami yang Reza kuras diam-diam untuk membiayai gaya hidupnya dan pesta ibunya. Sebagai notaris, saya tahu cara menyusun bukti agar rapi dan tak terbantahkan. Malam demi malam, saat mereka tidur nyenyak dalam kesombongan, saya bekerja dalam sunyi. Lalu saya menemukan sesuatu yang lebih dalam. Di antara pesan-pesan Reza, ada percakapan dengan seorang perempuan, namanya tidak saya kenal. Dari nada mereka, jelas hubungan itu bukan sekedar teman. Reza berjanji pada perempuan itu bahwa sebentar lagi ia akan bebas, bahwa ia hanya perlu menunggu satu urusan warisan selesai, lalu ia akan menceraikan istrinya yang katanya hanya beban. Saya membaca kalimat itu berkali-kali. Menunggu warisan selesai, menceraikan beban. Itu saya adalah beban yang ia maksud. Saya menggulir lebih jauh. Ada foto-foto Reza dan perempuan itu di sebuah kafe mahal, tersenyum akrab. Tanggalnya adalah hari yang sama saat ia mengaku pada saya sedang lembur. Saat saya di rumah mencuci pakaian keluarganya dengan tangan bengkak. Ada juga bukti transfer uang dari rekening bersama kami yang seharusnya untuk biaya persalinan saya, ia kirim untuk membelikan perempuan itu tas dan perhiasan. Saya menyalin semuanya, foto, tanggal, jumlah, nomor rekening, setiap potong bukti saya susun rapi, seperti saya menyusun berkas untuk klien di kantor. Bedanya, kali ini kliennya adalah saya sendiri. Ada satu hal lagi yang saya temukan, dan itu yang membuat saya benar-benar dingin. Sebuah dokumen di laptop Reza, draft surat-surat kuasa yang sama yang ingin ia paksa saya tanda tangani, tapi versi ini sudah lebih lengkap. Di dalamnya, ada nama notaris lain yang bersedia mengesahkan pemindahan aset diam-diam. Reza dan ibunya bahkan sudah menyiapkan skenario. Seandainya saya menolak, mereka berencana membuat saya tampak tidak stabil secara mental, agar bisa mengambil alih pengelolaan harta atas nama menjaga kesehatan saya yang sedang hamil. Mereka ingin menjadikan kehamilan saya sebagai senjata untuk melawan saya sendiri. Saya menutup laptop itu perlahan. Tangan saya tidak lagi gemetar. Yang tersisa hanya tekad. Anehnya, saya tidak lagi terkejut. Saya hanya menambahkan takapan layar itu ke dalam map bukti saya. Semakin banyak yang mereka lakukan, semakin kuat posisi saya. Mereka mengira sedang menjebak seekor domba. Mereka tidak tahu, domba itu sudah lama tahu jalan menuju kandang mereka. Saya menghubungi Pak Hendra lagi, saya ceritakan semuanya. Saya katakan saya sudah siap, tapi saya minta satu hal. Saya tidak ingin membalas dengan diam-diam. Saya ingin semuanya terbuka. Saya ingin mereka merasakan malu yang sama seperti yang mereka timpakan pada saya di depan orang-orang yang mereka hormati. Pak Hendra terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, kita akan menunggu panggung yang tepat." Panggung itu datang 2 minggu kemudian. Ibu mertua saya mengadakan acara syukuran keluarga besar di rumah. Semua sanak saudara diundang, paman, bibi, sepupu dari kampung, tetangga terpandang. Bu Sri ingin memamerkan betapa terhormat keluarganya dan tanpa ia sadari, ia baru saja menyiapkan panggung terbaik untuk kejatuhannya sendiri. Pagi itu, saya bangun lebih awal. Saya menelpon Pak Hendra. "Hari ini," kata saya. Ia menjawab tenang, "Saya akan datang tepat waktu. Nak, bersama semua dokumen dan bersama seseorang yang perlu mereka temui." Sepanjang pagi, saya membantu menyiapkan acara. Seperti biasa, saya mengangkat, membersihkan, menatap dengan perut 8 bulan yang berat. Ibu mertua saya memerintah saya seenaknya di depan para tamu, sengaja menunjukkan siapa yang berkuasa. Wulan, adik ipar saya, datang dengan pakaian baru, duduk manis, dan menonton saya bekerja sambil sesekali menyindir bahwa menantu memang seharusnya begitu. Saya tersenyum. Saya membiarkan mereka menikmati menit-menit terakhir kesombongan mereka. Saat saya membawa nampan berisi gelas, Wulan sengaja menyenggol lengan saya. Beberapa gelas jatuh dan pecah, bukannya minta maaf. Wulan malah berteriak agar semua orang mendengar. "Aduh, hamil kok ceroboh, untung cuma gelas. Kakak saya sudah cukup rugi menikahimu. Jangan tambah lagi." Beberapa tamu tertawa. Saya berlutut dengan susah payah memunguti pecahan kaca, sementara Wulan berdiri di atas saya. Tangannya bersedekap. Ia menambahkan, "Cukup keras, sudah untung dikasih tinggal di sini gratis. Masih saja bikin masalah." Saya memungut pecahan terakhir, berdiri perlahan sambil menahan sakit di pinggang dan menatap Wulan. Saya tidak membentak, saya hanya berkata pelan, "Iya, Wulan, sebentar lagi semuanya beres." Ia tidak mengerti maksud saya. Ia mengira saya menyerah.
Ia tersenyum menang dan berbalik. Ia tidak tahu kalimat itu bukan tanda kekalahan. Itu adalah hitungan mundur. Menjelang siang, saat semua tamu sudah berkumpul dan makanan tersaji, Busri berdiri di tengah ruangan. Ia mulai berpidato. Ia berkata betapa ia bersyukur memiliki anak sesukses Reza. Ia memuji dirinya sendiri sebagai ibu yang berhasil, lalu dengan nada mengejek yang ia bungkus sebagai gurauan, ia menunjuk ke arah saya. Dan ini menantu saya, katanya, tertawa. Dari keluarga sederhana. Untung anak saya mau menerimanya. Kalau tidak, entah jadi apa dia sekarang. Ya kan? Nak, kamu harus bersyukur. Para tamu ikut tertawa sopan. Beberapa menatap saya dengan kasihan. Saya berdiri di sudut ruangan, memegang lampu. Wajah saya tenang. Reza tersenyum bangga di samping ibunya. Tidak sedikit pun membela saya. Justru ia menambahkan, iya, Bu, Anindya memang beruntung punya kami. Saya meletakkan nampan itu perlahan di atas meja, dan saat itulah pintu rumah terbuka. Seorang pria tua berjalan masuk dengan langkah tenang, rambutnya putih rapi, setelannya mahal. Wibawanya mengisi seluruh ruangan. Di belakangnya, dua orang pria berjas mengikuti, membawa map-map tebal. Suasana ramai seketika sunyi. Reza, yang tentu saja tidak mengenal Pak Hendra, buru-buru menyambutnya dengan penuh hormat. Mengira ia tamu penting atau relasi bisnis. Ia mempersilakan pria tua itu duduk di kursi utama, membungkuk-bungkuk, bahkan menuangkan minuman untuknya. Pak Hendra duduk dengan anggun. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Lalu matanya bertemu mata saya. Ia memberikan anggukan tipis yang penuh hormat. Sebuah isyarat rahasia yang hanya kami berdua yang mengerti. Reza mulai menyombongkan dirinya di depan pria tua itu. Menyebut jabatannya, memuji-muji perusahaannya, sambil merendahkan saya sebagai istri yang hanya mengurus dapur. Di tengah pidato Reza yang penuh keangkuhan, Pak Hendra mengangkat tangannya pelan. Ruangan terdiam. Dengan suara berat yang tenang, ia bertanya, "Maaf, Saudara Reza, sebelum Anda melanjutkan, boleh saya bertanya, apakah Anda tahu siapa sebenarnya pemilik sah dari perusahaan properti yang selama ini Anda banggakan, sedang Anda incar modalnya?" Reza terdiam, bingung. Busri mengerutkan kening. Pak Hendra membuka map pertamanya. Saya melangkah maju, perlahan, tenang, dengan tangan menopang perut saya. Semua mata kini tertuju pada saya. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya berdiri di tengah ruangan itu, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pemilik. Namanya Anindya Larasari, kata Pak Hendra, suaranya menggema. Istri Anda, perempuan yang selama ini Anda suruh mencuci pakaian dengan tangan, Anda hina di depan tamu, dan Anda beri dompet murah di hari ulang tahunnya. Perempuan itu secara hukum adalah pemilik tunggal dari warisan 7 miliar rupiah. Sebuah perusahaan properti yang masih beroperasi dan 3 bidang tanah di lokasi strategis, semuanya sah atas namanya. Sejak 3 tahun lalu, ruangan itu meledak dalam keheningan yang aneh. Para tamu saling pandang, wajah Busri memucat. Wulan menjatuhkan gelas di tangannya, dan Reza, suami saya, berdiri terpaku, mulutnya terbuka tanpa mampu mengeluarkan satu kata pun. Persis seperti saya di kursi Pak Hendra beberapa minggu yang lalu. Saya menatap Reza dengan tenang. "Mas," kata saya, suara saya datar tapi jelas terdengar sampai ke sudut ruangan. "Kamu ingin surat kuasa saya, kan? Kamu dan ibu sudah menghitung uang saya sejak hari pertama saya dengar semuanya di depan pintu ruanganmu sore itu saat kalian tertawa merencanakan cara membuang saya setelah anak ini lahir." Wajah Reza berubah abu-abu. "Anindya, aku bisa jelaskan." "Tidak perlu," potong saya lembut. Saya membuka map di tangan saya. Saya keluarkan tangkapan layar percakapannya dengan perempuan itu. Saya letakkan di atas meja agar semua tamu bisa melihat. Ini penjelasannya. "Kamu bilang aku beban. Kamu bilang kamu hanya menunggu warisan cair, lalu menceraikanku. Sekarang semua orang di ruangan ini tahu siapa sebenarnya yang menumpang pada siapa." Busri mencoba menyelamatkan keadaan. Ia berdiri, wajahnya merah, dan berteriak bahwa saya mengarang cerita. Ia menuduh saya menantu durhaka yang tega mempermalukan keluarga di depan tamu.
Ia bahkan berbalik pada para saudara, memohon dukungan, mengatakan bahwa saya sudah gila karena hormon kehamilan. Persis seperti skenario yang saya baca di laptop Reza. Ia mencoba menjadikan kehamilan saya sebagai senjata, tepat seperti yang mereka rencanakan. Tapi Pak Hendra hanya mengangkat tangannya tenang. Ia mengeluarkan ponselnya dengan satu sentuhan. Ia memutar rekaman suara Bu Sri sendiri, jelas dan tajam, memenuhi ruangan yang senyap. Bujuk dia, suruh dia tanda tangani surat kuasa. Setelah semua uang berpindah, urus anak itu, lalu ceraikan dia. Perempuan kampung seperti itu tidak akan berani melawan. Ruangan itu membekuk. Rekaman berlanjut, suara Reza terdengar menyetujui, tertawa. Suara ibunya merancang bagaimana mereka akan mengambil, bahkan anak saya. Setiap kata yang mereka ucapkan dalam kegelapan, kini terdengar di bawah lampu terang. Di depan semua orang yang mereka hormati. Wajah Bu Sri berubah pucat pasi, mulutnya bergerak, tapi tidak ada lagi kata yang bisa membela Wulan yang tadi begitu sombong. Kini menunduk, tidak berani menatap siapapun. Para tamu terkesiap. Bibi Reza yang tadi menyudutkan saya, kini menutup mulutnya dengan tangan. Sepupu tertua yang tadi menyuruh saya tahu diri, berdiri dan menjauh dari Bu Sri seolah takut tertular aib. Paman dan bibi dari kampung menatap Bu Sri dengan jijik. Seorang tetangga terpandang berdiri dan pergi tanpa pamit, diikuti beberapa yang lain. Kesombongan yang dibangun Bu Sri selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit di hadapan semua orang yang ingin ia buat terkesan. Bu, kata saya pada ibu mertua saya. Tanpa membentak, ibu bilang saya menumpang di rumah ini. Baiklah, mari kita perjelas. Rumah ini, tanah tempat rumah ini berdiri, sudah lama tercatat sebagai bagian dari aset yang saya kelola melalui perusahaan warisan kakek saya. Pak Hendra membelinya secara sah 8 bulan lalu, saat ibu menjualnya diam-diam untuk menutup hutang yang tidak pernah ibu ceritakan pada Reza. Kepala Bu Sri berputar ke arah anaknya. Reza menatap ibunya, tak percaya. Rupanya, si ibu pun menyimpan rahasianya sendiri. Rumah yang mereka banggakan, yang mereka pakai untuk menghina saya, ternyata sudah bukan milik mereka. Dan yang membelinya adalah perempuan yang selama ini mereka injak. Saya tidak berteriak, saya tidak menghina balik, saya hanya berkata dengan suara setenang mungkin. Saya beri kalian waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah ini. Setelah itu, urusan perceraian kita. Dan pembagian yang tersisa akan diselesaikan oleh Pak Hendra di jalur hukum. Semua bukti sudah lengkap. Saya sarankan kalian tidak melawan. Karena saya tidak lagi punya kesabaran untuk disia-siakan. Reza berlutut. Ia meraih tangan saya. Memohon, menangis, berkata bahwa ia hilaf, bahwa ia mencintai saya dan anak kami. Air matanya deras. Tapi saya sudah pernah melihat air mata itu dipalsukan terlalu sering. Saya menarik tangan saya perlahan. Air matamu, kata saya, sudah kehilangan harganya. Mas, sama seperti dompet yang kamu berikan padaku. Saya berbalik, saya berjalan keluar dari rumah itu, melewati para tamu yang terdiam, melewati ibu mertua yang terduduk lemas, melewati adik ipar yang menunduk malu. Di depan pagar, sebuah mobil sudah menunggu. Supir yang disiapkan Pak Hendra membukakan pintu untuk saya. Saya masuk, mengelus perut saya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, saya menghirup udara sebagai perempuan yang bebas. Proses hukum berjalan seperti yang sudah saya siapkan. Dengan bukti yang begitu lengkap dan dengan status kepemilikan yang tak terbantahkan, pengadilan memutuskan segalanya berpihak pada saya. Perceraian dikabulkan. Reza tidak mendapatkan sepeser pun dari warisan itu. Karena secara hukum, ia memang tidak pernah berhak. Justru ia harus mengembalikan uang rekening bersama yang ia kuras diam-diam. Karena tidak mampu dan karena kehilangan pekerjaannya setelah skandal itu menyebar, ia terlilit hutang. Ibu mertua saya kehilangan rumah yang tak pernah lagi menjadi miliknya. Ia terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di kampung, hidup dari belas kasihan sanak saudara yang kini enggan menampung terlalu lama. Wulan yang dulu selalu dilayani, tidak lagi punya kakak yang bisa dibanggakan atau lemari yang bisa dikuras. Perempuan yang berhubungan dengan Reza pun menghilang. Begitu tahu,
lelaki itu tak lagi punya apa-apa untuk ditawarkan. Sementara itu, saya melahirkan anak saya dengan selamat. Di rumah bersalin terbaik yang bisa saya pilih sendiri. Seorang bayi laki-laki yang sehat, yang matanya jernih dan tenang. Saya menamainya dengan nama pemberian kakek saya, sebagai penghormatan pada lelaki yang meski tak sempat saya kenal dengan baik, telah melindungi saya dan cucunya dari kubur. Beberapa bulan kemudian, saya mengubah perusahaan properti warisan itu menjadi sesuatu yang saya banggakan. Saya membangun sebuah rumah singgah kecil untuk para ibu tunggal yang seperti saya dulu, dibuang saat paling rentan. Tempat mereka bisa beristirahat, belajar keterampilan, dan bangkit kembali tanpa harus menunduk pada siapapun. Saya masih ingat perempuan pertama yang datang ke sana. Ia hamil tua, sama seperti saya dulu, diusir oleh suami dan mertuanya tanpa membawa apa-apa. Ia duduk di ruang tamu rumah singgah itu, menangis, mengatakan bahwa ia merasa hidupnya sudah berakhir. Saya menggenggam tangannya. Saya bilang, hidupnya justru baru saja dimulai. Saya ceritakan sepotong kisah saya agar ia tahu bahwa perempuan yang pernah dijatuhkan pun bisa berdiri lebih tinggi dari mereka yang menjatuhkannya. Beberapa bulan kemudian, perempuan itu melahirkan dengan selamat dan mulai bekerja di koperasi kecil yang kami dirikan. Saat saya melihat senyumnya kembali, saya mengerti untuk apa semua penderitaan saya dulu. Ia bukan sekadar luka, ia adalah bekal agar saya bisa mengulurkan tangan pada orang lain. Kantor notaris kecil saya di Bintaro pun tetap saya jalankan. Bukan karena saya butuh uangnya, tapi karena di sanalah dulu saya belajar bahwa hukum, jika berada di tangan yang benar, bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Saya kini sering membantu perempuan-perempuan yang tidak paham hak mereka secara cuma-cuma agar mereka tidak mudah ditipu seperti yang hampir terjadi pada saya. Kisah ini belum sepenuhnya berakhir di ruang sidang. Suatu hari, jauh setelah semuanya usai, saya menerima kabar bahwa Reza kini bekerja serabutan dan tinggal berpindah-pindah. Ia mengirimi saya banyak pesan, memohon bertemu. Katanya ingin melihat anak kami. Saya mengizinkannya bertemu. Sekali di sebuah tempat yang saya tentukan, saya datang bukan untuk dendam. Saya datang untuk menutup satu bab terakhir. Saat kami bertemu, Reza terlihat kurus dan lelah. Ia mulai bicara panjang, mencampur permintaan maaf dengan harapan tersembunyi bahwa mungkin saya masih mau menolongnya. Saya mendengarkannya sampai selesai. Lalu, saya membuka dompet saya. Saya mengeluarkan selembar uang logam 100 rupiah. Dengan tenang, saya letakkan koin itu di atas meja. Di antara kami, saya dorong perlahan ke arahnya. Ini, kata saya, adalah sisa dari semua kesabaran saya. Simpan saja untukmu. Saya berdiri, saya rapikan pakaian saya, dan saya berjalan keluar tanpa menunggu jawabannya. Di halaman parkir yang terang, mobil saya sudah menunggu. Di dalamnya, anak saya tersenyum riang menyambut kedatangan saya. Saya membalas senyumnya dengan seluruh kehangatan yang tersisa di hati saya. Masuk ke dalam mobil dan melaju pergi meninggalkan semua penderitaan masa lalu. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Jangan pernah menilai kesabaran seseorang sebagai kelemahan. Dan jangan pernah mengira bahwa perempuan yang diam adalah perempuan yang kalah. Kadang ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk berdiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu membiayai rumah tangga dengan tangan sendiri, namun tetap dianggap tak berharga. Ada juga banyak suami yang demi harta tega menukar orang yang paling mencintainya. Dan ada pula para ibu yang lupa bahwa menantu juga anak perempuan seseorang yang dititipkan dengan harapan akan dijaga, bukan diinjak. Menghormati keluarga adalah hal yang mulia, tetapi menghormati bukan berarti membiarkan diri sendiri dihancurkan. Sabar itu memang kekuatan, tapi sabar bukan berarti tinggal diam saat kezaliman terjadi di depan mata. Ada batas di mana bertahan berubah menjadi menyakiti diri sendiri. Dan di batas itu, memilih untuk berdiri bukanlah dosa. Itu adalah cara kita menghargai hidup yang dititipkan pada kita. Dalam hidup kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus menunduk
atau memilih untuk berdiri dengan kepala tegak tanpa menjadi jahat seperti mereka yang menyakiti kita. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Terima kasih, sahabat, sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin di luar sana ada seseorang yang sedang membutuhkan kekuatan yang sama untuk berdiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sehari sebelum pernikahan saya kembali ke rumah calon mertua hanya untuk mengambil syal yang tertinggal. Di balik pintu, saya mendengar mereka tertawa, menghitung apartemen saya, tabungan ibu saya. Seolah saya hanya secari kertas yang akan mereka tanda tangani. Mereka tidak tahu satu hal. Saya seorang notaris. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah nyata tentang perempuan yang nyaris menyerahkan seluruh hidupnya, lalu memilih berhenti tepat waktu. Jika cerita malam ini menyentuh hati Anda, tekan suka dan berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan kisah berikutnya. Malam itu Jakarta turun hujan tipis. Saya melaju pulang dari kawasan Kelapa Gading, dan baru setengah jalan, saya sadar syal itu tertinggal. Saya memutar balik. Saya tidak tahu, putaran setir itu akan mengubah seluruh hidup saya. Nama saya Anindya Kusuma, 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sudah 6 tahun saya memegang protokol sendiri. Setiap hari saya membaca akta, sertifikat, perjanjian. Setiap hari saya menyaksikan bagaimana keluarga retak karena satu lembar surat. Saya kira saya sudah kebal. Saya salah. Ibu saya meninggal 2 tahun lalu. Beliau pemilik sebuah butik kecil di Tebet. Dirintis dari nol setelah ayah pergi. Sebelum tutup mata, ibu menggenggam tangan saya. Suaranya nyaris habis. Nin, apapun yang terjadi, jaga yang ibu tinggalkan. Jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya. Saat itu saya hanya mengangguk sambil menangis. Saya tidak paham betapa dalam pesan itu. Yang ibu tinggalkan tidak banyak, tapi cukup. Sebuah apartemen di kawasan Senayan, seluas 110 meter persegi, atas nama saya. Tabungan dari hasil butik selama belasan tahun, sekitar 2 miliar rupiah. Dan satu amplop coklat berisi buku tabungan lama, serta selembar surat yang belum sempat saya buka. Saya simpan semuanya rapi. Saya kira saya menyimpan warisan. Ternyata saya menyimpan senjata. Saya bertemu Reza 5 tahun lalu di sebuah seminar properti. Saya jadi pembicara soal aspek hukum jual beli. Dia duduk di barisan depan, bertanya dengan sopan, lalu menunggu sampai acara selesai hanya untuk berkenalan. Reza seorang lead engineer di perusahaan konstruksi. Tutur katanya halus, senyumnya seperti angin sore, membuat orang lengah tanpa sempat waspada. 5 tahun kami berpacaran. Reza tidak pernah meminta apapun. Justru itu yang membuat saya percaya ketika ia melamar. Saya pikir saya beruntung. Saya, perempuan yang setiap hari berurusan dengan kecurangan orang lain, mengira diri saya aman. Ibunya, Bu Hartini, 58 tahun, menyambut saya seperti anak sendiri. Pertemuan pertama, beliau menggenggam tangan saya erat-erat. Suaranya manis seperti madu. Tante senang sekali punya calon menantu seperti Nindya. Pintar, mandiri, tidak banyak gaya. Perempuan zaman sekarang jarang yang begini. Saya terharu. Saya pikir akhirnya saya punya keluarga lagi. Adik Reza, Vanya, 27 tahun, memanggil saya Mbak dengan riang. Ia bercerita tentang mimpinya membuka usaha desain interior. Katanya ia ingin meniru saya, perempuan yang berdiri di atas kaki sendiri. Saya bahkan pernah meminjamkannya modal kecil untuk kursus. Saya kira saya sedang menanam kebaikan. Ternyata saya sedang memberi makan rencana mereka. Persiapan pernikahan berjalan rapi. Gaun yang saya pilih bersama mendiang ibu dalam angan. Seharga 30 juta rupiah. Resepsi di hotel. Uang mukanya sudah dibayar Reza. Dan apartemen Senayan yang sejak awal atas nama saya. Rencananya jadi rumah kami setelah menikah. Reza pernah berkata, suaranya begitu lembut. Nin, kalau mau, balik nama. Jadi nama kita berdua
juga tidak apa-apa. Kan kita suami istri. Punyamu jadi punyaku. Punyaku jadi punyamu. Saya tersenyum. Saya percaya dengan seluruh masa muda saya. Tapi malam itu, di depan pintu yang tidak terbuka, saya akhirnya tahu. 5 tahun cinta, makan malam keluarga, genggaman tangan yang hangat. Semuanya hanya sandiwara yang dirancang sangat rapi. Dan saya adalah tokoh utama yang paling naif. Mobil saya berhenti di bawah gedung apartemen keluarga Reza di Kelapa Gading. Lampu koridor berwarna kuning pucat. Angin menggesek dedaunan, berdesir seperti bisikan. Sepatu hat tinggi saya mengetuk lantai batu dengan bunyi kering. Di pintu kaca lobi, saya melihat bayangan saya sendiri. Seorang perempuan yang besok akan menjadi pengantin. Tenang, kata saya pada diri sendiri. Besok, hari bahagiamu. Lift berbunyi pelan dan terbuka di lantai mereka. Saya melangkah ke koridor. Lampu sensor menyala. Di depan pintu, saya menarik napas. Saya hanya perlu menekan bel, tersenyum, dan berkata, "Maaf, Bu, Shell, saya ketinggalan." Sederhana, jari saya melayang di depan tombol, dan tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari dalam. Suara Bu Hartini, keras, tanpa peduli sopan santun, seperti orang yang sedang menelpon. Si Nindya itu baru saja pulang. Ya ampun. Tante sampai capek lihat caranya senyum. Manis sekali, padahal palsu. Saya terpaku, jari saya membeku di udara. Lalu suara lain menyahut, sedikit mengejek. "Vania, Ibu jago banget akting. Tadi aku hampir ketawa di depan dia." Di dalam, Bu Hartini tertawa terbahak-bahak. Tawa orang yang baru memenangkan permainan. Harus akting dong. Kalau tidak, bagaimana kita dapat apartemen Senayan itu? Telinga saya berdengung. Apartemen itu 110 meter, dekat kawasan elit. Harganya sekarang tidak kurang dari 8 miliar. Lanjut Bu Hartini. Vania mendesah. Suaranya bersemangat seperti anak kecil dapat hadiah. Nanti setelah menikah, Mas Reza tinggal bujuk balik nama. Mas kan engineer, ngerti surat-surat. Abis itu kita jual. Cukup buat Mas Reza buka perusahaan sendiri. Balik nama, jual. Setiap kata seperti tamparan. Bukan di wajah, langsung ke harga diri saya. Saya, yang setiap hari mengurus akta balik nama orang lain, kini didengar sedang direncanakan untuk dirampok dengan cara yang sama persis. Bu Hartini melanjutkan, suaranya makin ringan. Bukan cuma apartemennya, ibunya dulu kan punya butik. Pasti ninggalin tabungan banyak. Suruh Reza bujuk pelan-pelan. Biar uangnya dipegang kita. Nanti Vania mau beli mobil. Ibu bantu. Saya bersandar di dinding koridor. Kaki saya lemas. Keringat dingin mengalir di punggung. Meresap lewat blus. Kalimat manis Bu Hartini hari ini berubah menjadi sesuatu yang menjijikan. Senyum ramahnya, genggaman hangatnya. Tante sudah anggap kamu seperti anak sendiri. Semuanya drama murahan. Sementara di luar, saya berdiri membatu. Tangan masih melayang di depan bel, tak mampu menekan. Pintu kayu di hadapan saya tidak terbuka, namun kata-kata dari dalam menembus telinga, menusuk jantung, lebih tajam dari pisau manapun. Di dalam, mereka sama sekali tidak tahu. Calon menantu mereka sedang mendengar setiap kata. Oh ya. Satu lagi, kata Bu Hartini. Nanti di pernikahan, Vania pura-pura terharu, ya. Bilang betapa Mas Reza sayang Nindya. Biar kerabat dua pihak lihat Reza, pria bertanggung jawab. Vania tertawa cekikikan. Tenang, Bu. Vania sudah siapkan. Nanti pas acara, aku tuang minum lebih banyak buat Mbak Nindya. Kalau sudah mabuk, gampang diatur. Saya bergidik. Bukan karena dingin, karena jijik. Saat itu juga, sesuatu di dalam diri saya hancur berkeping. Bukan cinta, tapi ilusi. Ilusi bahwa jika saya cukup tulus, cukup sabar, cukup mencintai, saya akan mendapat keluarga yang baik sebagai balasan. Saya memejamkan mata. Air mata tidak jatuh. Mungkin karena terlalu syok. Mungkin karena sakitnya sudah melewati batas untuk menangis. Di kepala saya bukan lagi pertanyaan mengapa, tapi
satu pikiran yang sangat jernih. Saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Tangan saya gemetar, tapi pikiran saya luar biasa terang. Saya keluarkan ponsel. Jari saya meluncur, menyalakan perekam suara. Perlahan, saya membungkuk, mendekatkan ponsel ke celah bawah pintu. Di dalam, percakapan masih berlanjut, bahkan makin terang-terangan. Setelah Nindya menikah, urusan kita selesai, kata Bu Hartini. Anak itu baik, takut omongan orang. Kalau dia mau macam-macam, dia tidak akan berani. Vania menimpali. Iya, orang luar cuma lihat keluarga kita baik. Kalau dia yang minta cerai, semua orang bakal hujat dia. Menantu tidak tahu terima kasih. Saya mendengar setiap kata. Jantung saya seperti diremas. Tapi tangan saya tetap memegang ponsel. 3 menit terasa seperti 3 tahun. Ketika saya rasa cukup, saya hentikan rekaman. Saya masukkan ponsel ke tas. Saya berdiri tegak, tidak lagi gemetar. Pintu itu tidak akan pernah saya masuki sebagai seorang menantu. Saya berbalik. Sepatu hak saya mengetuk lantai lebih keras dari saat datang. Setiap langkah seperti menginjak kepingan masa lalu saya sendiri. Di lift, cermin memantulkan wajah saya yang pucat, bibir terkatup. Tatapan kosong namun dingin. Saya melihat diri saya, lalu tertawa hambar. Nindya, kamu memang bodoh. Tapi setidaknya kamu sadar tepat waktu. Mobil melaju menembus malam. Lampu jalanan Jakarta menjadi garis cahaya yang kabur. Saya tidak pulang ke arah rumah keluarga Reza lagi. Saya menuju apartemen sewaan saya yang lama di Bintaro. 30 meter persegi. 1 kamar. 1 ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Kecil. Tapi malam itu, hanya di sanalah saya merasa aman. Saya membuka pintu. Udara dingin menyambut. Di gantungan baju, gaun pengantin putih tergantung diam. Bergoyang pelan ditiup angin jendela. Cahaya bulan membuat lapisannya memantulkan cahaya dingin. Seperti mimpi indah yang rapuh. Saya memandanginya lama, lalu berkata pelan, "Cantik sekali." Ya. Sampai hampir mengubur hidup saya. Saya tidak tidur malam itu. Bukan karena menangis. Karena pikiran saya terlalu jernih. Jernih dengan cara yang menakutkan. Setiap senyum palsu keluarga Reza terus berputar di kepala seperti film lambat. Saya berbaring, tangan di atas dada, merasakan jantung yang masih berdetak teratur, masih hidup. Hanya saja, tidak ada lagi antusiasme menanti hari esok. Menjelang subuh, saya bangun. Saya nyalakan lampu meja, lalu menarik laci paling bawah meja kayu tua. Di dalamnya, dokumen yang tersusun rapi. Sertifikat apartemen Senayan atas nama saya, kontrak kerja, dan amplop coklat peninggalan ibu yang belum pernah saya buka. Tangan saya gemetar saat menyentuh amplop itu. Saya teringat suara ibu. "Min, jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya." Dulu, saya menepisnya, bahkan tertawa. Ibu terlalu banyak pikir. Sekarang, saya hanya ingin kembali ke saat itu, memeluk ibu, dan minta maaf karena tidak percaya. Saya buka amplop itu. Di dalamnya, buku tabungan lama dan selembar surat tulisan tangan ibu. Isinya pendek, untuk Nindya. Butik ini ibu rintis dengan keringat. Apartemen ini ibu beli dengan air mata. Semua sudah ibu balik nama ke kamu. Lengkap dengan akta hibahnya. Supaya tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Notarisnya Om Bram, sahabat lama ibu. Kalau ada apa-apa, temui beliau. Saya terdiam. Ibu sudah menyiapkan benteng untuk saya. Bahkan sebelum saya tahu, saya akan diserang. Saya pasang earphone. Saya putar lagi rekaman 3 menit itu. Suara Bu Hartini menggema di kamar yang sunyi. Si Nindya itu. Tante sampai capek lihat caranya senyum. Saya tidak mempercepat, tidak mematikan. Saya paksa diri mendengar sampai habis. Sebagai cara memutus total jalan untuk kembali. Setelah selesai, saya letakkan ponsel. Tidak ada lagi keraguan. Ini bukan kesalahpahaman, ini konspirasi. Pagi datang. Saya tidak memakai gaun pengantin. Saya pakai kemeja putih, celana hitam, rambut diikat rapi. Pakaian seseorang yang akan menyelesaikan urusan terpenting dalam hidupnya. Saya seduh kopi hitam. Pahitnya menyebar, tapi
terasa nyaman di kepala saya. Langkah-langkah mulai tersusun. Sebagai notaris, saya tahu persis apa yang harus saya lindungi dan dengan cara apa. Ponsel bergetar. Pesan dari Vania. Mbak Nindya, besok jangan lupa tidur cepat ya. Jadi, pengantin harus paling cantik. Saya membacanya dan tertawa. Tawa yang sungguhan. Tenang saja, batin saya. Besok aku akan sangat sadar. Tapi saya tidak membatalkan apapun pagi itu. Saya seorang notaris. Saya tahu satu hal yang orang awam tidak tahu. Membatalkan pernikahan hanya menyelamatkan saya dari satu malam. Mengumpulkan bukti, menyelamatkan saya seumur hidup. Mereka belum tahu, saya sudah dengar. Selama mereka belum tahu, saya masih punya waktu untuk membaca seluruh gerakan mereka. Hari itu, Reza menelpon. Suaranya selembut biasa. Nin, kamu sudah sampai rumah. Kok nggak kabar? Aku khawatir. Saya bersandar ke dinding. Suara saya tenang. Sampai saya sendiri terkejut. Sudah sampai. Hari ini, capek tidak? Ketemu ibu. Saya hampir tertawa. Iya, jawab saya singkat. Ibu suka sekali sama kamu. Nin, beliau muji kamu terus. Saya memandang langit-langit. Reza, boleh aku tanya sesuatu? Kamu cinta aku? Tidak. Di seberang sana, hening sejenak. Lalu, tawa canggung. Ya, cinta lah. Kalau tidak, kenapa aku mau nikah? Saya menutup telepon. Jantung saya tidak sakit, hanya dingin. Keesokan paginya, 2 hari sebelum tanggal resepsi, Reza datang menjemput saya untuk mengurus administrasi terakhir. Begitu katanya, di dalam mobil, ia menyodorkan map. Nin, ini cuma formalitas. Biar setelah nikah, gampang. Apartemen Senayan kita balik nama. Jadi nama berdua sekarang. Notaris kenalan ibu sudah siapkan aktanya. Kamu tinggal tanda tangan. Saya buka map itu. Tangan saya tenang. Mata saya, mata seorang notaris, langsung membaca setiap baris. Itu bukan akta jual beli, bukan pula balik nama bersama. Itu akta hibah. Saya sebagai pemberi menghibahkan seluruh apartemen kepada Reza sebagai penerima, tanpa imbalan. Setelah ditandatangani dan didaftarkan, apartemen itu 100% menjadi milik Reza. Dan ada satu lagi di bawahnya, surat kuasa, memberi Reza wewenang mengakses dan mengelola rekening warisan ibu saya. Saya menahan napas, bukan karena takut, karena saya nyaris tertawa. Mereka menyodorkan jebakan hukum yang paling tua di dunia kepada orang yang menyusun jebakan semacam ini untuk klien setiap hari. Tapi saya tidak menunjukkan apapun, saya tersenyum. Wah, lengkap sekali. Tapi notaris yang ini aku tidak kenal. Reza, boleh aku bawa pulang dulu? Aku baca teliti. Kamu tahu aku. Kerjaanku memang baca akta. Reza ragu sejenak, lalu mengangguk. Ya sudah. Tapi jangan lama-lama, ya. Ibu sudah nunggu. Malam itu saya pelajari akta palsu mereka kata demi kata. Notaris yang mereka pakai ternyata baru, kantornya kecil, dan beberapa pasal sengaja ditulis kabur supaya saya tidak paham. Mereka memperhitungkan satu hal, bahwa saya, seperti perempuan kebanyakan, akan percaya kata formalitas. Mereka tidak memeriksa profesi saya cukup teliti. Reza bahkan tidak pernah benar-benar bertanya, akta seperti apa yang saya tangani setiap hari di kantor. Tapi saya menemukan sesuatu yang jauh lebih busuk. Di antara berkas yang Reza serahkan, terselip satu lembar lama, sebuah surat pernyataan bertanggal setahun lalu. Seolah-olah ditandatangani ibu saya, yang isinya menitipkan pengelolaan butik kepada keluarga calon besan. Saya kenal betul tanda tangan ibu. Saya menyimpan puluhan dokumen asli beliau. Tanda tangan di surat ini palsu. Goresannya ragu. Tekanannya salah. Seseorang telah memalsukan tanda tangan ibu saya yang sudah meninggal. Tangan saya dingin. Ini bukan lagi soal apartemen. Ini pidana. Sambil menatap akta palsu itu, ingatan-ingatan lama tiba-tiba berdatangan. Dan kali ini saya melihatnya dengan jernih. Tanda-tanda itu
sebenarnya selalu ada. Saya saja yang memilih tidak melihat. Setahun lalu, tak lama setelah ibu meninggal, Bu Hartini pernah datang ke apartemen Bintaro. Beliau berkeliling, memegang dinding, melihat-lihat. Lalu bertanya dengan nada seolah peduli, "Nindya, apartemen Senayan peninggalan ibumu itu sudah atas nama siapa sekarang? Kamu sudah urus surat-suratnya. Jangan sampai ada masalah." Loh, Tante khawatir. Saat itu, saya terharu, mengira beliau benar-benar peduli. Sekarang saya tahu, beliau sedang menghitung. 6 bulan lalu, Reza pernah berkata, sambil memeluk saya dari belakang, "Nin, kalau nanti kita nikah, semua jadi milik bersama, ya. Aku tidak mau ada batas antara punyaku dan punyamu. Kita kan satu." Dulu kalimat itu membuat saya merasa dicintai. Sekarang saya mengerti, ia sedang menyiapkan jalan. Bahkan, tabungan butik ibu 3 bulan lalu. Pernah ditanyakan Fania dengan polos, "Mbak, butik almarhumah ibu Mbak dulu laku berapa sebulan? Pasti tabungannya banyak, ya?" Saya jawab apa adanya, tidak curiga. Saya beritahu mereka peta harta saya dengan tangan saya sendiri. Saya menutup mata. Betapa banyak tanda yang saya abaikan karena saya terlalu ingin punya keluarga lagi. Itulah luka yang paling perih. Bukan karena mereka jahat, tapi karena saya yang setiap hari membaca tipu daya orang lain di atas kertas. Begitu mudah ditipu ketika hati saya yang dipertaruhkan. Seorang notaris yang waspada terhadap akta klien, tapi lengah terhadap hidupnya sendiri. Tapi penyesalan tidak mengembalikan apapun. Yang bisa saya lakukan sekarang hanya satu, berhenti menjadi korban dan mulai menjadi orang yang membaca setiap pasal dengan mata dingin, termasuk pasal-pasal hidup saya sendiri. Saya tidak tidur lagi, tapi kali ini bukan karena hancur, karena marah yang jernih. Esoknya, pukul 8 pagi, saya menelpon satu orang, Om Bram, notaris senior, sahabat lama ibu. Nama yang ibu tulis di surat terakhirnya. Suaranya bergetar saat mendengar suara saya. "Nindya, anak Bu Kusuma." "Astaga, sudah lama Om tidak dengar kabarmu." Saya bilang, saya perlu bertemu hari ini juga. Soal warisan ibu. Beliau langsung menyuruh saya datang. Di kantor Om Bram, saya bentangkan semuanya. Sertifikat asli atas nama saya. Akta hibah asli dari ibu yang Om Bram sendiri dulu yang buat. Akta hibah palsu yang Reza sodorkan. Surat pernyataan dengan tanda tangan ibu yang dipalsukan. Dan rekaman 3 menit itu, Om Bram mendengarkan rekaman sampai habis. Lalu melepas kacamatanya pelan. "Nindya," katanya, "kamu tahu artinya semua ini secara hukum?" "Tahu." "Om," jawab saya. "Saya notaris. Saya tahu persis." Om Bram menjelaskan, meski saya sudah tahu, untuk menegaskan langkah. Apartemen dan tabungan itu harta bawaan saya, warisan dari ibu. Secara hukum, harta bawaan tetap milik saya, bahkan setelah menikah, selama tidak ada percampuran. Akta hibah yang mereka sodorkan tidak sah jika saya tidak menandatanganinya dengan kehendak bebas. Dan tanda tangan ibu yang dipalsukan. Itu pemalsuan dokumen. Ada ancaman pidananya. Mereka kira menjebak perempuan lugu, kata Om Bram. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan 2 notaris sekaligus. Saya pulang dengan 1 map baru. Bukan akta hibah, tapi rencana. Langkah pertama, amankan semua dokumen asli di tempat yang tidak mereka jangkau. Langkah kedua, ganti kunci apartemen Bintaro dan blokir sementara akses rekening yang mungkin sudah mereka intip. Langkah ketiga, biarkan mereka mengira saya masih akan datang ke pelaminan. Sebab di pelaminan itulah semua kerabat 2 keluarga akan berkumpul. Dan di sanalah kebenaran paling pantas dibacakan. Sore itu, Bu Hartini menelpon. Suaranya kembali manis seperti madu. "Nindya, sayang, akta yang Reza kasih sudah kamu tanda tangan. Besok kan acara, biar ibu tenang." Saya tersenyum ke arah jendela. Sudah saya baca semua. "Bu, sangat teliti. Besok semuanya akan beres." "Bu, saya janji di seberang." Bu Hartini tertawa puas. Beliau pikir beliau menang.
Beliau tidak tahu. Kata beres dari mulut seorang notaris punya arti yang sangat berbeda. Tapi sore itu juga sesuatu hampir membongkar semuanya. Reza menelepon dan untuk pertama kalinya suaranya tidak selembut biasa. Ada nada curiga di sana. Min, kata notaris kenalan ibu. Kamu belum kirim balik aktanya. Kamu kenapa? Sih, biasanya kamu cepat soal surat-surat begini. Jantung saya berdebar. Kalau ia tahu, saya sengaja menunda. Seluruh rencana saya bisa runtuh sebelum hari resepsi. Saya menarik napas, lalu menjawab dengan suara seringan mungkin. Reza, aku notaris. Justru karena aku ngerti, aku mau baca teliti dulu. Aku tidak mau pernikahan kita dimulai dengan akta yang salah ketik. Malu, kan? Kalau notaris sendiri yang tanda tangan dokumen cacat, saya tertawa kecil. Sengaja. Di seberang, Reza terdiam sejenak. Lalu tawanya kembali. Lega. Ya, benar juga. Kamu memang teliti. Ya sudah. Besok pagi kita beresin bareng, ya. Saya menutup telepon. Dan tangan saya basah oleh keringat. Nyaris. Tapi saya berhasil. Profesi yang dulu membuat mereka mengincar saya, kini menjadi tameng saya. Sejam kemudian, Bu Hartini datang sendiri ke apartemen Bintaro tanpa pemberitahuan. Beliau mengetuk pintu, tersenyum. Membawa rantang berisi opor. Tante bawakan makanan. Sayang, besok kamu pasti sibuk. Tapi matanya tidak pada saya. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari sesuatu. Saya tahu beliau sedang mencari dokumen atau tanda bahwa saya curiga. Saya biarkan beliau masuk. Saya layani dengan ramah. Saya pastikan tidak ada satupun berkas terlihat. Semua bukti sudah aman bersama Om Bram dan di brankas kantor. Yang ada di apartemen hanya gaun pengantin dan secangkir kopi. Bu Hartini duduk, mengamati saya lama. Nindya, kamu yakin tidak ada yang mengganjal di hati? Tante perhatikan. Kamu agak beda beberapa hari ini. Saya menatap beliau lurus, lalu tersenyum semanis yang saya bisa. Meniru senyum yang dulu beliau pakai pada saya. Tidak ada apa-apa, Bu. Cuma deg-degan mau jadi pengantin. Ibu tahu sendiri, perempuan menjelang nikah memang begini. Bu Hartini tertawa. Akhirnya tenang. Tante kira apa? Ya sudah. Istirahat yang cukup, ya. Besok hari besar kita. Kata kita itu sekarang terdengar seperti lelucon yang paling pahit. Setelah beliau pergi, saya bersandar di pintu yang baru saja saya kunci. Saya nyaris tertawa dan nyaris menangis dalam waktu bersamaan. Mereka sudah begitu dekat dengan kemenangan, sampai berani datang mengintai ke sarang saya sendiri. Dan saya harus tersenyum kepada perempuan yang merancang perampasan hidup saya sambil menyuguhkan teh. Tapi tidak apa-apa, besok senyum itu akan saya kembalikan di tempat yang tepat, di depan orang yang tepat. Malam terakhir sebelum hari resepsi, Fania mengirim pesan lagi. Mbak Nindya, aku sudah siapin sambutan terharu buat besok. Bakal nangis beneran nih. Saya membalas, untuk pertama kalinya dengan tenang sepenuhnya. Bagus, Vania, simpan air matamu. Besok kamu mungkin benar-benar butuh. Saya kirim. Lalu saya matikan lampu. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, saya tidur nyenyak. Tetapi mereka tidak berhenti. Sehari sebelum resepsi, Reza mengajak saya makan malam di rumah keluarganya. Katanya, makan terakhir sebagai keluarga sebelum resmi jadi satu. Saya tahu, itu jebakan emosi. Tapi, saya datang. Bukan karena percaya. Karena saya ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani bersandiwara. Dan saya ingin merekam lebih banyak. Di meja makan, Bu Hartini memasak rendang. Beliau menaruh potongan terbaik di piring saya, sambil tersenyum. Makan yang banyak. Sayang, besok kamu jadi pengantin tercantik. Fania menyenggol lengan saya manja. Mbak, nanti kalau apartemen sudah balik nama, aku boleh ikut desain interiornya, ya. Aku sudah punya banyak ide buat ruang tamunya. Saya nyaris tersedak. Mereka bahkan sudah membagi-bagi rumah saya di kepala mereka, sambil menyuapi saya rendang. Saya tersenyum dan menjawab manis. Tentu, Vania.
Ide-idemu pasti menarik. Di bawah meja, jari saya menekan tombol rekam sekali lagi. Reza, sepanjang malam, memainkan perannya dengan sempurna. Ia menggenggam tangan saya, menatap saya seolah saya satu-satunya perempuan di dunia. Nin, aku beruntung sekali dapat kamu, bisiknya. Dulu. Kalimat itu akan membuat hati saya hangat. Malam itu, kalimat itu hanya membuat saya merinding. Saya tatap matanya, mencari jejak cinta yang dulu saya kira ada di sana. Tidak ada, hanya perhitungan, dibungkus kelembutan. 5 tahun saya menatap mata itu dan tidak pernah benar-benar melihatnya. Malam itu, saya melihat. Sebelum pulang, Bu Hartini menahan saya di pintu. Suaranya merendah, mendesak. Nindya, aktanya, jangan lupa kamu tanda tangani malam ini, ya. Besok pagi, mau ibu antar sendiri ke notaris kenalan ibu, biar cepat. Sebelum acara, semua harus beres. Beliau menggenggam tangan saya erat, terlalu erat. Di balik senyumnya, saya bisa merasakan ketamakan yang nyaris tak sabar lagi. Saya mengangguk pelan. Beres. Bu, besok semua pasti beres. Kata yang sama, arti yang berbeda. Malam itu, di apartemen Bintaro, saya tidak menandatangani apapun. Sebaliknya, saya susun ulang seluruh bukti. Rekaman pertama di koridor, rekaman kedua di meja makan. Sertifikat asli, akta hibah asli ibu, akta hibah palsu mereka, surat dengan tanda tangan palsu. Saya buat 3 salinan dari semuanya. Saya titipkan 1 set kepada Om Bram. 1 set saya simpan di brankas kantor. 1 set saya bawa sebagai notaris. Saya tahu satu prinsip yang tidak pernah salah. Bukti yang hanya ada di satu tempat, sama saja dengan tidak ada. Mereka punya rencana licik. Tapi saya punya sesuatu yang tidak mereka punya. Saya punya bukti dan saya tahu hukum. Tetapi pagi hari resepsi, ada satu hal yang belum saya hitung. Pukul 6, ponsel saya berbunyi. Bukan Reza, bukan Fania, tapi nomor tak dikenal. Saya angkat. Suara perempuan tua, gemetar. Apakah ini Nak Nindya? Saya, Bu Asih. Dulu pernah kerja di rumah keluarga Hartini. Saya mengernyit. Iya. Bu, ada apa? Bu Asih bercerita cepat. Takut ada yang dengar. Ia pembantu lama keluarga Reza. Baru saja diberhentikan karena dianggap terlalu banyak tahu. Nak, saya tidak tega. Saya dengar mereka mau menjebak Nak Nindya. Apartemen, tabungan ibu Nak. Saya pernah lihat mereka menyuruh orang meniru tanda tangan. Saya cuma pembantu, tapi saya tidak bisa diam. Suaranya pecah. Ibu Nak dulu pernah kasih saya uang waktu anak saya sakit. Saya hutang budi sama almarhumah. Tangan saya gemetar memegang ponsel. Bukan karena takut, karena untuk pertama kali dalam 3 hari, ada orang asing yang berdiri di pihak saya. Bu Asih, kata saya pelan. Ibu bersedia menceritakan yang ibu lihat secara resmi. Kalau nanti dibutuhkan, hening sejenak. Lalu, suara mantap. Bersedia. Nah, demi almarhumah ibumu. Saya tutup telepon. 1 keping terakhir dari mozaik itu kini lengkap. Saya tidak hanya punya rekaman, saya punya saksi. Saya kembali ke kantor Om Bram pagi itu, sebelum berangkat ke hotel. Kami siapkan semuanya. Salinan sertifikat asli, akta hibah asli ibu, sah, terdaftar, tak terbantahkan. Perbandingan tanda tangan asli dan palsu dicetak berdampingan, agar siapapun bisa melihat bedanya. Rekaman suara sudah dipindahkan ke beberapa tempat agar tidak bisa hilang. Dan 1 map tertutup, berisi draft laporan yang sudah Om Bram bantu rapikan. Siap diajukan jika mereka memilih jalan keras. Nindya, kata Om Bram sebelum saya pergi, kamu yakin mau melakukannya di depan banyak orang? Kamu bisa selesaikan ini diam-diam lewat jalur hukum. Lebih aman. Saya menggeleng. Mereka merancang sandiwara di depan banyak orang. Mereka berniat membuat saya yang terlihat jahat kalau saya mundur. Maka biar banyak orang juga yang melihat siapa mereka sebenarnya.
Saya tidak akan teriak. Saya tidak akan menangis. Saya cuma akan membaca dokumen seperti yang saya lakukan setiap hari. Dari kantor Om Bram. Pagi itu saya sempat mampir sebentar ke kantor saya sendiri. Mbak Yuli, asisten saya, terkejut melihat saya datang. Bu Anindya, bukannya hari ini acara ibu, kok ke kantor? Saya tersenyum tipis. Ada satu akta yang harus saya pastikan dulu. Yuli, akta paling penting dalam hidup saya. Yuli tidak paham, tapi ia membantu saya membuka arsip, mencetak salinan sertifikat, dan menyiapkan perbandingan dokumen. Tangannya cekatan, seperti biasa. Saat saya membandingkan tanda tangan ibu yang asli dengan yang palsu di layar, Yuli yang berdiri di samping saya ikut menahan napas. Bu, ini tanda tangannya beda. Yang ini dipalsukan, ya. Saya mengangguk. Iya, Yuli. Dan yang membuatnya, orang yang besok seharusnya jadi keluarga saya. Yuli terdiam, lalu menggenggam tangan saya. Bu, hati-hati. Tapi saya percaya ibu. Ibu paling teliti soal dokumen. Tidak akan ada yang bisa membohongi ibu. Kalimat sederhana itu dari seorang asisten muda menguatkan saya lebih dari yang ia tahu. Saya juga sempat meminta Yuli menjadi saksi pencatatan bahwa pada tanggal ini saya membawa keluar salinan sertifikat asli saya dalam keadaan utuh. Sebuah kebiasaan kecil para notaris. Catat semua. Beri tanggal semua. Sebab dalam perkara hukum, urutan waktu adalah segalanya. Mereka mengira mereka melawan seorang pengantin yang sedang berbahagia, padahal mereka melawan seseorang yang seluruh hidupnya dibangun di atas ketelitian terhadap kertas dan tanggal. Lampu kristal, karangan bunga, meja-meja bundar berbalut kain emas. Kerabat dari dua keluarga sudah berdatangan. Saya tiba bukan dengan gaun pengantin, melainkan dengan gaun sederhana berwarna gelap dan sebuah map di tangan. Beberapa tamu memandang heran. Bu Hartini menyambut saya tergesa, berbisik tajam. Nindya, kenapa belum ganti? Acara sebentar lagi mulai. Mana aktanya? Saya tersenyum. Aktanya saya bawa. Bu, tenang. Semua akan saya bereskan di depan, biar semua keluarga jadi saksi. Bukankah itu lebih terhormat? Mata Bu Hartini berkilat senang. Beliau pikir saya akan menyerahkan apartemen di depan umum, agar tidak bisa ditarik kembali. Beliau mengangguk cepat, lalu menggandeng saya ke depan, ke panggung kecil tempat sambutan. Reza sudah berdiri di sana, tampan dengan jas. Senyumnya selembut biasa. Fania di sisi lain sudah memegang tisu, siap dengan air mata pesanannya. Pembawa acara mempersilakan keluarga memberi sambutan. Bu Hartini maju lebih dulu, mengambil mikrofon. Suaranya kembali manis di depan puluhan tamu. Terima kasih semua sudah hadir. Hari ini hari bahagia. Saya bersyukur punya calon menantu sebaik Nindya. Anak yang tulus, mandiri. Sudah saya anggap darah daging sendiri. Tamu bertepuk tangan. Fania mulai menyeka mata. Tepat seperti naskah. Reza menunduk, pura-pura terharu. Lalu Bu Hartini menyerahkan mikrofon kepada saya sambil berbisik di dekat telinga. Sekarang serahkan aktanya. Nindya, bilang ke semua orang, kamu memberikannya dengan ikhlas. Senyumnya lebar. Itu senyum terakhir beliau yang lebar malam itu. Saya menerima mikrofon. Saya tidak gemetar. Suara saya tenang, jelas. Terdengar sampai sudut ruangan. Terima kasih, Bu Hartini, atas kata-katanya. Sebelum saya menyerahkan apapun, izinkan saya, sebagai seorang notaris, membacakan beberapa dokumen, supaya semua yang hadir menjadi saksi yang sah. Bukankah itu yang ibu mau? Di depan banyak orang, ruangan hening. Bu Hartini tersenyum bingung, masih mengira ini bagian dari rencananya. Tentu, sayang. Silahkan, saya membuka map. Dokumen pertama. Sertifikat apartemen di kawasan Senayan, 110 meter persegi, atas nama Anindya Kusuma. Saya dibeli oleh mendiang ibu saya dan sudah dihibahkan kepada saya secara sah 2 tahun lalu, lengkap dengan akta hibah resmi, terdaftar di kantor pertanahan. Saya angkat sertifikat itu tinggi-tinggi. Beberapa tamu mulai berbisik. Dokumen kedua, kata saya.
Senyum Bu Hartini mulai memudar. Sebuah akta hibah baru yang diserahkan kepada saya 2 hari lalu oleh calon suami saya, Reza. Isinya, saya menghibahkan seluruh apartemen itu kepada Reza tanpa imbalan, disertai surat kuasa atas rekening warisan ibu saya. Saya menatap Reza. Wajahnya mulai pucat. Reza menyebutnya formalitas. Padahal ini pemindahan seluruh harta saya kepadanya sebagai notaris. Saya bisa pastikan, ini bukan formalitas. Ini perampasan yang dibungkus surat. Suara berbisik di ruangan makin keras. Bu Hartini maju selangkah. Suaranya mulai panik. Nindya, kamu salah paham. Itu cuma supaya gampang setelah menikah. Saya mengangkat tangan. Tenang. Saya belum selesai. Bu. Dokumen ketiga. Saya keluarkan 2 lembar kertas. Saya angkat berdampingan. Di sebelah kiri, tanda tangan asli ibu saya dari dokumen yang saya simpan. Di sebelah kanan, tanda tangan ibu saya di sebuah surat bertanggal setahun lalu. Tapi ibu saya sudah meninggal 2 tahun lalu. Beliau tidak mungkin menandatangani surat ini. Tanda tangan ini palsu dan memalsukan tanda tangan. Apalagi tanda tangan orang yang sudah meninggal adalah tindak pidana. Ruangan gemuruh. Seorang kerabat tua berdiri. Apa-apaan ini? Hartini. Bu Hartini gemetar. Wajahnya merah. Itu bohong. Mana buktinya kalau bukan dia sendiri yang bikin? Saya tersenyum tipis. Bukti? Bu, tentu ada. Saya keluarkan ponsel. Dokumen keempat. Sebuah rekaman 2 hari lalu. Di apartemen ibu di Kelapa Gading. Saya tekan tombol. Dan di tengah ruangan resepsi yang megah itu, suara Bu Hartini sendiri menggema dari pengeras suara. Harus acting dong. Kalau tidak, bagaimana kita dapat apartemen Senayan itu? Habis itu, kita jual. Cukup buat Reza buka perusahaan. Lalu, suara Fania. Ceria. Nanti pas acara, aku tuang minum lebih banyak buat Mbak Nindya. Kalau sudah mabuk, gampang diatur. Ruangan seperti tersambar petir. Tamu-tamu menoleh ke Fania, yang tisunya terjatuh dari tangan. Air matanya, yang sudah disiapkan untuk berpura-pura, kini mengalir betulan. Karena ketakutan, Bu Hartini terhuyung. Reza berdiri kaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Saya hentikan rekaman. Ruangan senyap total. Saya menatap mereka satu persatu. Suara saya tetap tenang. Dan justru karena tenang, terdengar lebih dingin dari teriakan manapun. Saya datang ke sini bukan untuk menikah. Saya datang untuk mengembalikan sandiwara ini kepada penulisnya. Bu Hartini, Reza, Vania. Kalian merancang semua ini di depan banyak orang, supaya saya tidak berani melawan. Maka di depan banyak orang inilah saya melawan. Reza akhirnya bersuara, gemetar. Nin, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Saya menoleh padanya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, saya benar-benar tersenyum. Tidak perlu, Reza. 5 tahun aku menunggu kamu jujur. Ternyata satu-satunya hal jujur yang pernah kamu ucapkan terekam di ponsel ini. Saat kamu tidak tahu, aku mendengar. Bu Hartini mencoba bertahan. Suaranya melengking. Kamu menantu durhaka. Kamu permalukan keluarga kami di depan semua orang. Saya menatap beliau. Tenang. Saya bukan menantu ibu. Saya tidak pernah jadi menantu ibu. Dan soal malu, Bu, yang mempermalukan keluarga ini bukan saya, tapi suara ibu sendiri yang baru saja kalian semua dengar. Saya berbalik ke arah para tamu dan menutup dengan kalimat yang sudah saya siapkan. Kalimat seorang notaris. Untuk para saksi yang hadir malam ini, saya ucapkan terima kasih. Kalian telah menyaksikan kebenaran. Apartemen tetap atas nama saya. Tabungan ibu saya tetap milik saya. Surat palsu itu akan saya tindak lanjuti melalui jalur yang semestinya. Pernikahan ini batal. Bukan karena saya gagal dicintai, tapi karena saya menolak dijadikan barang dagangan. Saya letakkan mikrofon, saya rapikan dokumen ke dalam map.
Lalu, saya berjalan keluar, melewati meja-meja berbalut emas, melewati tamu-tamu yang terdiam, melewati Reza yang tak berani menatap saya. Sepatu saya mengetuk lantai marmer. Mantap. Tidak gemetar. Di pintu, Bu Asih, pembantu lama itu, berdiri di sudut. Beliau menunduk pelan kepada saya, matanya berkaca. Saya balas dengan anggukan. Terima kasih, ucap saya tanpa suara. Di luar hotel, malam Jakarta terasa lebih sejuk dari yang saya ingat. Saya berdiri sebentar di trotoar, menarik napas dalam-dalam. Tidak ada air mata, hanya rasa lega yang aneh. Seolah saya baru saja meletakkan batu besar dari pundak. Saya naik mobil, dan untuk pertama kali dalam 5 tahun, saya menyetir tanpa memikirkan Reza sama sekali. Ponsel saya bergetar tanpa henti sepanjang jalan pulang. Pesan dari Reza, satu demi satu. Mula-mula marah. Kamu hancurkan semua. Lalu memohon, Nin, maafkan aku terpaksa. Ibu yang maksa, lalu mengancam. Kamu pikir kamu menang? Awas saja. Saya membaca semuanya dengan tenang. Lalu melakukan satu hal yang seharusnya saya lakukan jauh-jauh hari. Saya blokir semua nomor mereka. Bu Hartini, Reza, bannya satu persatu. Bukan karena marah, tapi karena saya tahu manipulasi emosional hanya bekerja kalau saluran komunikasi masih terbuka. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Kabar menyebar cepat di kalangan kerabat. Sebagian bersimpati, sebagian, seperti yang sudah saya duga, justru berbisik bahwa saya terlalu kejam, mempermalukan keluarga calon suami di hari pernikahan. Kasihan Reza, kata mereka. Mungkin Nindya yang terlalu perhitungan. Saya pernah takut pada bisikan semacam itu dulu. Tapi sekarang saya tahu, orang yang menghakimi dari luar tidak pernah berdiri di tempat saya berdiri di depan pintu itu. Mendengar diri sendiri dihitung seperti barang. Saya tidak membiarkan urusan itu berhenti di pelaminan. Bersama Om Bram, saya tempuh jalur yang semestinya. Surat dengan tanda tangan ibu saya yang dipalsukan. Saya laporkan secara resmi. Bukan untuk balas dendam, tapi karena memalsukan tanda tangan orang yang sudah meninggal. Untuk merampas hartanya. Bukan perkara yang boleh dibiarkan hanya karena pelakunya tersenyum manis. Bu Asih dengan berani memberikan keterangan tentang apa yang pernah ia lihat. Keterangan seorang pembantu yang jujur ternyata jauh lebih berharga dari semua kata manis keluarga itu. Reza kehilangan lebih dari sekedar pernikahan. Reputasinya di lingkungan kerja yang selama ini ia jaga dengan citra pria baik-baik retak setelah cerita itu menyebar. Perusahaan impian yang ingin ia dirikan dengan uang hasil menjual apartemen saya tidak pernah ada. Bu Hartini, yang selama ini bangga menjadi nyonya yang dihormati di lingkungannya, kini dijauhi banyak kerabat yang dulu memujinya. Dan Fania, yang ingin meniru saya menjadi perempuan mandiri, harus belajar arti kata itu dengan cara yang pahit. Sebab tidak ada lagi Mbak Nindya yang mau meminjaminya modal. Saya tidak merasa menang. Itu hal aneh yang saya pelajari. Ketika keadilan datang, ia tidak terasa seperti kemenangan. Ia terasa seperti kelegaan yang sunyi. Saya tidak bersorak. Saya hanya akhirnya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Beberapa minggu kemudian, saya kembali ke apartemen Senayan. Apartemen yang nyaris dirampas itu. Saya buka jendela lebar-lebar. Angin masuk, membawa cahaya sore. Saya pandangi ruangan yang dulu saya impikan jadi rumah pengantin. Sekarang ia bukan rumah pengantin. Ia rumah saya. Hanya saya. Dan itu ternyata lebih dari cukup. Di laci, saya simpan kembali amplop coklat ibu, beserta surat terakhirnya. Saya buka sekali lagi, membaca kalimat itu pelan-pelan. Jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak ibu pergi, senyum itu tidak diiringi air mata. Sudah, Bu, bisik saya. Nindya sudah kenal hati mereka.
Tepat waktu. Saya juga akhirnya membalas budi Bu Asih dengan cara yang ibu saya pasti setujui. Saya bantu beliau mendapat pekerjaan yang lebih layak di tempat yang menghargai kejujurannya. Almarhumah Ibu Nak baik sekali, katanya suatu hari sambil menangis. Saya genggam tangan beliau. Ibu saya pernah bilang, kebaikan yang ditanam tidak akan pernah hilang. Cuma kadang ia kembali lewat jalan yang tidak kita duga. Hari itu, saya percaya betul pada kalimat ibu. Gaun pengantin yang dulu tergantung di apartemen Bintaro. Akhirnya saya lepas dari gantungannya. Saya tidak membakarnya, saya tidak membuangnya dengan amarah. Saya lipat rapi. Lalu saya sumbangkan ke sebuah lembaga yang membantu perempuan memulai hidup baru. Mungkin suatu hari, gaun itu akan dipakai oleh perempuan lain yang menikah karena cinta yang sungguh-sungguh, bukan karena perhitungan. Itu akhir yang lebih baik untuk gaun secantik itu. Malam ini, di apartemen yang sepenuhnya milik saya duduk di dekat jendela. Kota Jakarta berkelip di bawah. Saya menyeduh secangkir teh. Bukan kopi hitam untuk berjaga, melainkan teh hangat untuk beristirahat. Dan saya menulis baris terakhir dari babak hidup ini di buku catatan kecil saya. Dulu saya pikir kebahagiaan adalah dipilih, dipinang, dianggap pantas oleh keluarga orang lain. Sekarang saya tahu, kebahagiaan adalah berani memilih diri sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana, terutama bagi para perempuan di luar sana. Cinta saja tidak pernah cukup jika tidak ada kejujuran, keterbukaan, dan rasa hormat. Jangan karena takut tua, takut omongan orang, atau takut kesepian, lalu kita melangkah ke dalam kehidupan yang menukar harga diri kita. Dan jangan pernah berpikir bahwa pengorbanan otomatis akan dibalas dengan kebaikan. Kadang, orang melihat ketulusan kita justru sebagai pintu untuk masuk dan merampas. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, mengira bahwa cukup tulus, cukup sabar, cukup mencintai, maka mereka akan mendapat keluarga yang baik. Ada pula banyak laki-laki seperti Reza, yang tutur katanya halus, tapi membiarkan keluarganya memperlakukan pasangannya sebagai aset. Dan ada pula para ibu seperti Bu Hartini, yang menutupi keserakahan dengan senyum semanis madu. Kepada kalian yang sedang berdiri di depan keputusan besar, berhentilah sejenak. Dengarkan intuisi kalian. Periksa dokumen sebelum menandatangani. Kenali hati seseorang sebelum menyerahkan hidup. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah perempuan perlu mandiri secara finansial maupun secara perasaan dan berani menetapkan batas. Seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah menganggapmu sebagai harta yang bisa dibalik namanya. Ketika kamu cukup kuat untuk memilih dirimu sendiri, kamu tidak akan lagi takut kehilangan siapapun yang memang tidak pantas kamu pertahankan. Kisah saya berakhir di sini. Bukan dengan sebuah pernikahan, bukan pula dengan kemenangan yang gegap gempita, melainkan dengan seorang perempuan yang akhirnya tahu persis siapa dirinya, apa yang ia butuhkan, dan apa yang tidak. Terkadang, berhenti tepat waktu adalah langkah maju yang paling penting dalam hidup. Jika kisah malam ini menemani Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada perempuan lain yang sedang berdiri di depan pintu yang sama dan butuh mendengar bahwa ia tidak sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.